Yajuj dan Majuj, mimpi buruk di ujung zaman. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Di antara kisah-kisah yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, terdapat legenda yang menakutkan tentang makhluk buas yang dikurung di balik penghalang besi. Yajuj dan Majuj, nama mereka telah lama menjadi momok bagi para pencari kebenaran. Disebut dalam kitab suci dan riwayat kuno sebagai tanda-tanda kehancuran dunia. Mereka bukan sekadar legenda, melainkan ancaman nyata yang suatu hari akan dilepaskan untuk membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Asal-usul Yajuj dan Majuj. Menurut ajaran Islam dan berbagai sumber lain, Yajuj dan Majuj adalah dua kelompok besar yang berasal dari keturunan Adam. Namun, mereka berbeda dari manusia biasa. Mereka disebut sebagai bangsa liar, bengis, dan haus darah, dengan jumlah yang begitu besar hingga memenuhi bumi seperti kawanan belalang. Mereka tidak mengenal belas kasihan, tidak terikat oleh hukum, dan hanya tahu satu hal: menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Dzulkarnain seorang raja perkasa yang diberi kekuatan oleh Allah mengembara hingga ke ujung dunia. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang mengeluh tentang kekejaman Yajuj dan Majuj. Bangsa biadab ini terus menyerang, membunuh, dan merampas tanpa henti, meninggalkan kehancuran dimanapun mereka lewat. Mendengar keluhan itu, Dzulkarnain pun bertindak. Dengan bantuan kaum yang tertindas, ia membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga, menyegel Yajuj dan Majuj di balik penghalang yang kokoh. Ketika mereka mencoba keluar, mereka hanya menemukan dinding yang tak tertembus. Sejak saat itu, mereka terkurung jauh dari dunia manusia. Namun, itu bukanlah akhir dari cerita. Mereka tidak pernah berhenti menggali. Yajuj dan Majuj tidak pernah menerima nasib mereka. Setiap hari, mereka mencakar, menggali, dan merusak dinding yang membatasi mereka, berusaha mencari celah untuk meloloskan diri. Mereka bekerja tanpa henti, siang dan malam, menggerogoti penghalang yang memisahkan mereka dari dunia luar. Namun, setiap kali mereka hampir berhasil, suatu keajaiban terjadi. Penghalang itu kembali utuh, seperti sedia kala. Begitulah terus-menerus, hingga tibanya waktu yang telah ditentukan. Pada suatu hari, mereka akan berkata, "Besok kita akan menyelesaikannya," tanpa menyebut nama Allah. Dan keesokan harinya, ketika mereka kembali menggali, dinding itu akhirnya akan runtuh. Saat itu terjadi, dunia tidak akan pernah sama lagi. Kebangkitan neraka di bumi. Ketika Yajuj dan Majuj akhirnya terbebas, mereka akan menyerbu dunia seperti banjir yang tak terbendung. Mereka akan turun dari gunung-gunung, meratakan tanah, dan menelan segala yang ada di jalur mereka. Tiada kerajaan yang mampu bertahan, tiada pasukan yang cukup kuat untuk melawan mereka. Mereka akan menghabiskan sumber daya bumi dalam waktu singkat. Sungai-sungai akan mereka minum hingga kering. Ladang-ladang akan mereka jarah hingga tak tersisa. Setiap manusia yang mereka temui akan menjadi korban, dan tiada tempat yang aman dari amukan mereka. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa jumlah mereka begitu banyak, sehingga jika seseorang dari mereka terbunuh, 999 lainnya akan tetap hidup. Mereka akan melahap bumi dengan kerakusan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Manusia dalam ketakutan.
Di saat kehancuran itu terjadi, manusia akan lari ketakutan. Mereka yang masih hidup akan bersembunyi di balik tembok dan gunung-gunung, berharap agar Yajuj dan Majuj tidak menemukan mereka. Kota-kota akan menjadi kuburan terbuka, rumah-rumah akan kosong, dan dunia akan dipenuhi dengan jeritan ketakutan. Namun, Yajuj dan Majuj tidak puas hanya dengan menaklukkan bumi. Setelah menghancurkan segalanya, mereka akan menantang langit. Mereka akan berkata, "Kami telah menguasai bumi. Kini saatnya menaklukkan langit." Lalu mereka akan melemparkan panah ke langit. Dan dalam keajaiban yang mengerikan, panah-panah itu akan kembali dengan darah, seolah mereka telah menumpahkan darah makhluk di langit. Saat itu, manusia akan kehilangan harapan. Mereka akan menangis, berdoa, dan bersujud, memohon pertolongan dari Tuhan. Namun, Yajuj dan Majuj tidak akan berhenti. Akhir dari kengerian. Ketika umat manusia hampir punah, Allah akan mengirimkan penyelamatan yang tak terduga. Seekor makhluk kecil akan muncul, membawa wabah yang mematikan. Wabah itu akan menyebar di antara Yajuj dan Majuj, menyerang mereka dari dalam tubuh mereka. Mereka akan jatuh satu persatu. Tubuh mereka membusuk dalam sekejap, hingga seluruh bangsa mereka musnah dalam waktu yang singkat. Dunia akan kembali hening. Mayat mereka akan menumpuk seperti gunung, memenuhi tanah dengan bau kematian yang mengerikan. Bumi yang sebelumnya gemetar dalam ketakutan, akhirnya bisa bernafas lega. Allah akan mengirim burung-burung besar untuk mengangkut mayat-mayat mereka dan membuangnya jauh dari manusia. Hujan akan turun, membersihkan dunia dari jejak kengerian mereka, dan perlahan-lahan kehidupan akan kembali normal. Namun, kenangan akan Yajuj dan Majuj tidak akan pernah hilang. Mereka adalah bukti dari seberapa mengerikannya hari kiamat. Mereka adalah tanda bahwa dunia ini tidak kekal dan bahwa kehancuran bisa datang kapan saja. Yajuj dan Majuj bukan sekadar legenda atau dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Mereka adalah ancaman nyata yang suatu hari akan datang. Dinding yang menahan mereka masih berdiri, tetapi tidak selamanya akan tetap kokoh. Saat waktunya tiba, dunia akan melihat kengerian yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka masih di sana, di balik penghalang besi dan tembaga, menggali, menunggu, dan bersiap untuk hari di mana mereka akan bebas. Hari itu akan datang, dan ketika ia tiba, tiada tempat untuk lari, tiada tempat untuk bersembunyi. Suara gemuruh memecahkan kesunyian malam. Bumi bergoyang dan langit menjadi gelap, seperti malam yang tidak berakhir. Angin kencang berhembus, membawa aroma kematian dan kehancuran. Langkah kaki mereka mengguncang bumi, membuat gunung-gunung bergoyang. Suara teriakan mereka memecahkan gendang telinga, membuat orang-orang berlari ketakutan. Yajuj dan Majuj adalah tanda akhir zaman, dan kedatangan mereka menandakan bahwa hari kiamat sudah dekat. والصبر يحقق المستحيل.